Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita masih ada di Cina. Keliru nih, Tiongkok. Iya, sudah sejak kecil terlanjur ngomongnya pakai istilah China. Tapi percayalah kalau saya ngomong Cina bukan niat melecehkan. Ya memang sudah mentradisi begitu. Jadi kita lanjutkan penjelajahan kita mengikuti petunjuk Rasul untuk utlubul ilma walau bisin. Nanti ada yang menyebut pikiran-pikiran filsafat Tiongkok, Cina, itu di beberapa literatur disebut sinisme. Ya, jadi jangan kaget dulu ya. Nanti kalau kamu baca-baca buku kok ada istilah sinisme, itu ada kalanya memang ada aliran tertentu namanya sinisme. Tapi ada juga yang dimaksud filsafat Cina ini, yang diambil dari bahasa Arabnya sin. Ya, jadi sinisme. Karena coba nanti kamu survei lihat beberapa literatur itu ada yang pakai istilah sinisme. Minggu lalu kita ketemu dengan Taoisme, malam ini kita akan ketemu Konfusianisme. Konfusianisme ini jauh lebih terkenal, jauh lebih dipakai orang, sampai hari ini masih hidup. Bahkan sebagai agama kan dia di Indonesia hari ini jadi agama resmi, agama Konghucu. Tapi kita nggak akan membahas ritual-ritual agamanya, karena kita akan fokus pada pikiran-pikiran filsafatnya yang cenderung berbau etik. Etik yang tidak metafisik, itu etiknya Konfusianisme. Jadi konkret, hidup tertib secara nyata dan harmonis, itu khasnya Konfusianisme. Teman-teman Tiongkok rata-rata filosofi hidupnya itu khas Konfusianisme. Jadi tidak terlalu metafisikal. Yang agak aneh-aneh metafisik itu yang minggu lalu, yang Taoisme. Jadi kalau nonton-nonton film ada vampir, ada jimat, itu biasanya dari sisi Taoisme. Kalau Konfusianisme enggak. Jadi mikir dunia yang konkret. Makanya teman-teman kadang-kadang jauh lebih sukses hidupnya, karena filosofinya filosofi hidup di dunia. Kaya-kaya, nggak kayak orang Islam, orang Jawa, orang pribumi. Kalau anekdotnya dari gaya berdoanya aja kan kelihatan. Kalau kita kan berdoanya pasrah, cuma nunggu minta, nunggu dikasih. Kalau orang sana nggak cuma minta, tapi dipaksa, digoyang. Kalau doa kan gitu, wah ya Allah, ayo sampai rontok rezekinya. Kalau kita kan nunggu jatuh, kalau dia digoyang sampai jatuh semua. Nah, itu makanya kaya mereka. Malaikatnya yang di atas kaget semua, digoyang, ayo jatuhin, jatuh semua rezekinya. Kalau kamu kan pasrah, ya Allah rezekinya dong. Oke, itu Konfusianisme. Hidupnya mulai tahun 551. Cuma ini mungsret itu apa kalau dari segi angkanya, sampai 479. Tapi sebelum Masehi, kalau pakai tahun Masehi. Karena teman-teman Tiongkok kan punya tahun baru sendiri. Sebentar lagi, mungkin seminggu lagi, tidak ada, lebih dikit, tahun baru Imlek.
Karena memang kalau dihitung dari sisi, dan tahunnya jauh lebih besar daripada tahun Masehi, karena hidupnya memang jauh sebelum itu. Jadi Konfusius itu sebenarnya istilah Latin transliterasi dalam bahasa Latin dari Kung Fu Shu, atau ada yang baca Kung Fu She. Jadi itu jadi nama Konfusius itu sebenarnya nama transliterasian, bukan asli. Ini nanti akan bertaburan istilah-istilah dari bahasa sana, dan karena saya nggak ngerti bahasa sana, ya tak woco apa anane ya. Jadi mungkin ada yang ngerti, boleh diingatkan cara bacanya. Cuma sementara saya belum mendalami bahasa sana, hanya pikiran-pikirannya yang coba saya pahami. Nama aslinya bukan Kung Fu Shu itu. Nama aslinya adalah Song Ni, atau kadang-kadang dipanggil juga Kong Zi. Kung itu nama keluarganya, nama marganya. Oke. Kalau artinya kadang-kadang diterjemah Kung Fu Si atau Kung Fu Shu itu artinya Master Kung, Guru Kung. Dia dianggap guru paling besar dalam sejarah Tiongkok. Itu Konghucu. Kalau ada yang pernah baca 100 tokoh di buku Konfusius, Kungfusu ini kan orang nomor 5 paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 Nabi Muhammad, nomor 2 Ishak Newton, ya kan Ishak itu kan dari bahasa sono, bahasa Arabnya Ishak. Loh iyalah, kamu bahasa sana, coba kamu tanya mereka, ya Ibrahim jadi Abraham, tapi kalau Ishak jadi Ishak, Ismail jadi Ismail, Daud jadi David, Sulaiman jadi Solomon, kalau di Jawa jadi Sulaiman. Nah, jangan katanya begitu. Nah, jadi namanya memang Ishak Newton, orang nomor 2 paling besar. Nomor 3 Isa, kalau dalam bahasa barat Yesus. Nomor 4 Buddha. Nah, nomor 5 Konfusius. Jadi orang juara 5 paling berpengaruh di dunia. Ada beberapa tulisan yang mau ngecek apakah dia nabi atau bukan, ya monggo, terserah ijtihad masing-masing. Dari sisi pengaruh, ajaran, gaya, dan perilaku bisa jadi ya, meskipun kita tidak harus mengimani, kan kita wajibnya cuma 25. Wong itu sangat jauh. Nabi Muhammad aja 6 Masehi, kalau ini kan 500 tahun sebelum Masehi. Dan kita tidak tahu jadi apa-apa era-era itu. Sokrates saja kan kita masih bingung, dia nabi beneran apa enggak. Jadi Konghucu hidupnya sebenarnya awalnya orang biasa-biasa dari keluarga militer, sempat juga jadi pejabat negara, tapi kemudian lebih enjoy jadi guru. Apalagi dari biografinya yang menarik, lancar-lancar saja, selain kekecewaannya terhadap perang, kekacauan sosial, chaos yang terjadi di saat dia hidup. Kebijaksanaannya luar biasa. Kalau ada waktu, carilah cerita-cerita hidupnya Konfusius, itu banyak. Kalau itu Islam mungkin dia bisa dianggap wali. Banyak cerita-cerita agak karomah, agak gitu. Itu Konfusius. Apa ya yang bisa tak ingat dari dia punya murid. Misalnya dia punya murid namanya Yan Hui. Yan Hui ini murid kesayangannya. Satu ketika Yan Hui mau pulang kampung, pesannya Konfusius, ya pulang kampung aja, pesanku 2 ya, jangan berteduh di bawah pohon. Yang kedua, jangan sampai kamu bunuh orang. Itu kan heran Yan Hui, lu ngapain aku kok tiba-tiba bunuh orang itu? Kok tidak boleh berteduh di bawah pohon, ada apa? Oh, tidak ada listrik. Kalau ada listrik sih mending, mungkin khawatir kesetrum apa-apa, tidak ada. Tapi ya wis, pokoknya karena gurunya yang ngomong, ya dia ikut aja.
Sampai kemudian begitu dia jalan keluar hujan deras. Wah ini hujan, ini harus cari yup-yupan. Apa yup-yupan itu bahasa Indonesia nih? Iya, harus cari tempat berteduh. Iya. Dia nyari mau ke bawah pohon. Waduh, pesannya guru kok tidak boleh. Tapi ini ya milih basah aja deh daripada melanggar. Baru aja dia milih hujan-hujan, tiba-tiba petir keras sekali datang dan kena di pohon itu. Berarti maksudnya tadi itu. Terus selanjutnya pulang ke rumah, lihat istrinya tidur sama orang lain, berdua gelap-gelap. Ini kok istriku tidur berdua sama orang lain. Sudah marah dia, sudah nyabut pedang. Ingat gurunya, jangan sampai bunuh orang. Mungkin ini maksudnya. Begitu jendelanya dibuka, dilihat, ternyata saudaranya sendiri, iparnya sendiri, sama-sama perempuan. Ya makanya aja ngamuan tuh. Ngamuan itu mesti keliru. Dan pesennya gurunya kan gampang. Wah, terus dia pulang kampung langsung ngomong, guru sampean makrifat, apa-apa ngerti laduni mesti. Terus gurunya bilang, lu ndak, aku itu ya ndak sampai segitunya. Cuma aku ngerti ini mau hujan terus, dan dari cuacanya gelagatnya kok akan banyak petir. Kalau kamu di bawah pohon bahaya. Maka tak ingetin jangan berteduh di bawah pohon. Dan kulihat kamu pulangnya kok bawa pedang. Kan biasa kalau kamu bawa pedang kan tak ingetin, hati-hati loh ya bawa pedang, jangan sampai bunuh orang. Jadi jawabannya simpel. Dan kadang-kadang kebijaksanaannya itu agak awalnya susah dipahami, tapi belakangan ya. Suatu ketika Yan Hui ini pejabat. Suatu ketika dia sidak, lihat pedagang sama penjual gegeran. Hitung-hitungan, pokoknya pedagang ini ngeyel. 8 kali 3 itu 23. Gegeran, terus Yan Hui datang. Tak ingetin, salah. 8 kali 3 itu 24. Pedagangnya nesu. Kamu ngerti apa? Kalau kamu Konfusius baru aku percaya. Loh iya, aku muridnya Konfusius. Ayo tak ajak neng guruku, ditanyain. Ayo wis pokoknya taruhan ya. Katanya Yan Hui, kalau aku bener jabatanku tak kasih kamu. Pedagangnya saking marahnya, terserahlah. Tapi kalau aku yang bener jabatanmu kasih aku, kalau aku yang salah, penggal kepalaku. Katanya pedagang itu 8 kali 3 24. Dia bilangnya 23. Begitu tanya Konfusius, guru berapa 8 kali 3? 23. Iya. Wah, mangkel ini si Yan Hui. Apa guru? Tua mungkin pekun guru ini. Masa 8 kali 3 23. Tapi karena dia nggak berani bantah gurunya, ya manut aja. Akhirnya jabatannya dikasih, simbolnya topinya dikasih. Ya udah, kamu pergi. Begitu anunya pergi, marah-marah dia sama guru. Gimana sih guru? Anak TK PAUD aja ngerti 8 kali 3 24. Masa 8 kali 3 23? Loh, ini urusannya bukan 23 apa 24. Kalau kamu disuruh milih kehilangan jabatan atau kehilangan nyawa, yang kamu pilih mana? Ya nyawa lah guru. Lah iya, makanya itu tadi. Kalau kamu kalah kan cuma hilang jabatan. Tapi kalau dia yang kalah, nyawa satu yang hilang. Maka mending 8 kali 3 23, sing penting nyawanya selamat, kan gitu. Banyak cerita-cerita Konfusius yang gayanya kayak gini. Nanti kamu tinggal cari-cari. Cerita-cerita orang dulu itu kan memang luar biasa. Kebijaksanaannya tidak terduga. Oke, sejarah hidupnya silahkan dibaca, saya nggak perlu detail. Cuma dia pernah ngomong sendiri. Pengalaman batinnya di dunia ilmu. Dia bilang, pada umur 15 tahun, aku siapkan hatiku untuk belajar. 15 tahun selanjutnya, pada usia 30 tahun, aku merasa diriku sudah mapan. Pada umur 40 tahun, aku tidak punya keraguan lagi dalam diriku, sudah mantep. Ilmunya sudah merasa yowis itu ndak mungkin berubah-ubah lagi. Saat umur 50 tahun, aku tahu wasiat surga.
Kalau bahasa Islam mungkin makrifat, ngerti dunia langit. Sewaktu berumur 60 tahun, aku siap mendengar. Itu tafsirannya harus agak jelimet. Siap mendengar itu tidak gampang terpengaruh, sudah tidak bisa berubah-ubah lagi, sudah mengalami puncak, sudah established. Dan umur 70 tahun, aku bisa mengikuti keinginan hatiku tanpa harus mendahului kebenaran. Jadi sudah total kontrol terhadap dirinya. Sudah tidak kepingin jabatan lagi, sudah nggak tertarik lagi dengan dunia. Hatinya sudah arahnya tidak ke bawah tapi ke atas. Nah, itu penjelasannya sendiri tentang pengalaman batinnya dalam belajar. Kalau kalian mungkin sekarang umur-umur 20, harusnya sebentar lagi sudah mapan ilmunya, 30 tahun. Ya kan? Nanti umur 40, sebentar lagi saya 40, itu harus sudah mantep. 10 tahunnya makrifat. Nek iso. Ra iso ya piye meneh. Oke, itu perjalanan batinnya Konfusius. Dan jangan salah, Konfusius bilang, ajaran-ajaranku yang dianggap orang dahsyat itu sebenarnya bukan milikku. Aku cuma menyisir, jadi mengkoleksi khazanah-khazanah kuno, kitab-kitab kuno yang menurutnya penuh dengan wisdom. Jadi sumber ajarannya Konfusius itu ada 5 kitab. Itu kitab klasik, kitab kuno yang ada di Tiongkok klasik, yaitu kitab I Ching, kitab perubahan. Banyak filosof yang tertarik dengan kitab perubahan ini, termasuk nanti seorang pejabat panglima perang namanya Sun Tzu. Sumbernya Sun Tzu itu I Ching, kitab perubahan. Kalau ada yang punya pandangan hidup ini adalah pertarungan, Sun Tzu bisa kamu pakai. Termasuk yang businessman, termasuk yang bertarung langsung dengan rival-rival, mungkin bidang pekerjaan tertentu, politikus, kamu butuh Sun Tzu. Falsafah perang. Selain I Ching, sumbernya Konfusius yang kedua adalah kitab sejarah Su Jing. Yang ketiga Shi Jing, kitab pujian, syair-syair. Yang keempat Li Ji, kitab ritual, peribadatan. Dan Sun Xiu, catatan musim semi dan musim gugur. Ini kitab-kitab klasik Cina. Jadi Konfusius ngaku sendiri bahwa saya ndak original, ini cuma ajaran-ajaran kuno yang ku ajarkan ulang, direvitalisasi sesuai zamannya. Itu kebalikannya hari ini. Kalau hari ini kan kamu skripsi dipaksa bikin pernyataan keaslian. Konfusius enggak, dia bikin pernyataan tidak asli. Itu menarik. Apa bisa sih kamu bilang karyamu itu asli? Ndak ada karya asli. Kamu mesti cuma ngutip-ngutip, dapat inspirasi dari sana dari sini, gitu aja kamu ngaku asli. Kadang-kadang juga banyak yang cuma kamu pindah dari buku mana dan itu depannya kamu kasih pernyataan keaslian. Jadi ya mungkin besok kamu usul ke kampusmu, Pak, mau diganti aja, bukan pernyataan keaslian, pernyataan tidak asli. Bahwa semua yang ada di sini itu sebelumnya juga pernah dipikir orang lain, sudah nggak asli lagi. Hanya saja dikemas sesuai zaman sekarang, kan gitu. Kamu boleh bikin besok di skripsimu pernyataan tidak asli. Dengan ini saya menjelaskan yang ada di skripsi apa tesis saya itu tidak asli. Hanya saja saya kemas sesuai kepentinganku sendiri. Itu menurut saya lebih jujur daripada pernyataan keaslian. Itu wali aneh. Jadi kalau Konfusius, dia bukan menyatakan dirinya original, tapi justru dia mengatakan, enggak kok, saya cuma mewarisi
kebajikan-kebajikan klasik. Kalau dalam bahasanya Hussein Nasr mungkin sains sakra, kebijaksanaan kuno yang oleh masyarakat Cina, oleh peradaban Cina klasik itu terkumpul dalam 5 kitab. Itulah nanti yang diceramahkan, yang diajarkan oleh Konfusius. Dan 5 kitab itu ajaran-ajarannya nanti ditulis oleh murid-muridnya, dibukukan oleh murid-muridnya, dan lahirlah 4 kitab yang jadi rujukannya para pemeluk Konfusianisme. Yang pertama judulnya Dasu, yang kedua Lunyu, bacanya misah ya, kalau disambung jadi Lunyu. Ya, kalau Lunyu licin. Oke, jadi yang keempat Zongyong, dan yang ketiga Zongyong, yang keempat Mencius. Mencius itu Mengzi, muridnya. Mengzi juga masuk di 100 tokoh. Silahkan kamu cari orang-orang besar dari Cina. Jadi diinspirasi oleh kitab-kitab klasik dan ajarannya dibukukan oleh murid-muridnya. Guru pertama dengan murid paling besar dalam sejarah. Ceritanya sekitar 300-an ribu muridnya. Nanti meninggal umur 72-73. Meninggal, dia merasa meninggal bagi banyak orang meninggal dalam kondisi galau, karena dia meninggal setelah menyaksikan banyak murid-muridnya meninggal atau tewas duluan, karena situasinya memang situasi perang. Sempat jadi pejabat, kemudian mundur dan jadi guru. Kalau ada yang ingin nonton riwayat hidupnya saja, kan sudah ada filmnya itu kan, yang dibintangi oleh Chow Yun Fat. Ya, judulnya Konfusius. Yo, itu sejarahnya, tapi sudah di beberapa bagian didramatisir. Yo, ndak apa-apa, kalau nggak didramatisir lah, nggak jadi film enak, jadi film dokumenter. Yo, yang main juga dicari yang bintang terkenal, yang cakep. Kalau disesuaikan sama wajah aslinya nggak menarik. Iya kan, orangnya jenggotnya panjang tua gitu, nggak seru. Harus dicari yang agak cakep. Lawan mainnya juga dicari yang cakep-cakep. Oke, sumber ajarannya itu. Oke, bismillah, kita masuk ke ajarannya sekarang.